Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Aidil Adriansyah dengan NIM 2405110512. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas hukum agraria dengan dosen pengampu Bapak Radini SHMH. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hak sementara atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 53. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman, kita tuh harus tahu dulu apa sih hukum agraria itu. Hukum agraria itu sendiri adalah seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas sumber daya alam seperti bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Oke, teman-teman semuanya, jadi di sini kita langsung aja masuk ke pembahasan, yaitu tentang hak sementara atas tanah berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, teman-teman semuanya, di sini coba teman-teman bayangkan, teman-teman punya mainan yang boleh dipinjamkan ke teman yang lain, tapi cuma sebentar aja. Nah, konsepnya mirip seperti itu. Dalam hukum pertanahan kita, ada yang namanya hak sementara atas tanah. Ini adalah hak yang tidak berlaku selamanya dan cuma ada sebagai masa transisi sebelum akhirnya dihilangkan. Kenapa ada hak sementara ini? Hak-hak ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria. Mereka lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, terutama di daerah pertanian. Undang-Undang Pokok Agraria mengakui keberadaan hak-hak ini, tapi dengan satu catatan penting, yaitu mereka harus segera dihapus. Kenapa? Karena hak-hak ini seringkali bikin yang punya tanah jadi dirugikan. Begitu teman-teman. Selanjutnya, Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan ada 4 hak pinjam tanah sementara, yaitu yang pertama ada hak gadai. Ini seperti kita meminjam uang, lalu tanah dijadikan jaminan. Mirip seperti kita menggadaikan barang di pegadaian. Setelah utang lunas, tanahnya harus dikembalikan. Yang kedua, ada hak usaha bagi hasil. Ini adalah perjanjian di mana pemilik tanah dan orang lain bekerja sama untuk menggarap tanah. Hasil panennya nanti dibagi dua sesuai kesepakatan. Lanjut yang ketiga, yaitu ada hak menumpang. Ini adalah hak untuk mendirikan bangunan seperti gubuk atau rumah sederhana di atas tanah orang lain. Tapi perlu diingat, bangunannya tidak boleh permanen dan harus dibongkar jika diminta. Yang keempat, ada hak menyewa atas tanah pertanian. Ini adalah perjanjian di mana kita menyewa tanah untuk bercocok tanam. Kita membayar uang sewa dan boleh menggunakan tanah itu dalam jangka waktu tertentu. Intinya teman-teman semuanya, keempat hak ini sebenarnya mau dihilangkan karena dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Pokok Agraria yang ingin agar tanah dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena sulit dihapus, pemerintah berusaha untuk mengatur agar hak-hak ini tidak lagi bersifat merugikan. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi di sini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu dampak hak pinjam tanah sementara Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 53 terhadap aturan pertanahan di Indonesia, teman-teman. Sekarang kita bahas kenapa sih hak-hak sementara tadi itu penting banget buat aturan pertanahan di Indonesia. Yang pertama, sebagai jembatan transisi. Bayangkan, kita pindah dari satu rumah ke rumah baru. Nah, hak-hak ini tuh kayak jembatan yang menghubungkan aturan lama warisan Belanda dan adat ke aturan baru kita yang namanya Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi, perpindahan ini nggak langsung kaget dan tiba-tiba, tapi pelan-pelan. Ini penting banget biar nggak ada kekosongan hukum dan konflik. Yang kedua adalah untuk mencegah konflik. Dengan diakuinya hak ini sementara, orang-orang yang sudah punya hak dari dulu nggak merasa dirampas haknya. Ini membantu menjaga kedamaian dan ketenangan di masyarakat. Walaupun begitu, seringkali masih ada konflik antara hukum adat dan aturan Undang-Undang Pokok Agraria. Yang ketiga, pengaturan yang lebih jelas. Undang-Undang Pokok Agraria mengatur hak-hak sementara ini biar nggak seenaknya dan sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria. Pemerintah jadi punya landasan untuk mengatur lagi sistem pertanahan kita supaya lebih adil dan teratur. Nah, yang keempat yaitu menghormati hukum adat. Undang-Undang Pokok Agraria mengakui hak sementara ini yang sebagian besarnya berasal dari hukum adat. Ini menunjukkan kalau hukum negara kita menghargai dan memberi ruang bagi masyarakat adat untuk tetap menguasai tanah mereka sesuai tradisi. Ini juga sejalan dengan hak pokok yang diatur Undang-Undang Pokok Agraria seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Jadi, keberadaan hak sementara ini bukan cuma sekedar aturan yang numpang lewat aja teman-teman, tapi punya peran besar dalam menciptakan sistem pertanahan yang stabil, adil, dan menghargai keberagaman tradisi kita.
sekian pembahasan kita pada hari ini. Saya Elil Dansyah pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.